Nah, di video kali ini aku mau ngasih tahu ke kalian cara menurunkan tekanan darah tinggi yang membandel. Nah, jadi di sini buat kalian yang punya tekanan darah tinggi terus darahnya itu nggak turun-turun, di sini aku mau ngasih tahu caranya. Pokoknya tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Nah, di sini aku mau ngasih tahu ya caranya menurunkan tekanan darah tinggi eh, yang sangat membandel itu caranya gimana. Jadi ini aku sedang mengalami ya. Jadi tekanan darah tinggi aku tuh 170/100 ya. Nah, kayak gitu ya. Dan sekarang tekanan darah tinggi aku itu 119/70. Nah, itu caranya tuh gimana ya? Ini berjuang ya buat kalian yang punya hipertensi, yang tekanan darahnya itu sangat tinggi, misal 190, 170, kalian itu harus sering mengontrol tekanan darah tinggi kalian. Nah, jadi di sini aku menyarankan aja buat kalian yang punya hipertensi, yang bener-bener kalian udah didiagnosa kalian itu punya hipertensi, entah dari turunan atau dari gaya hidup kalian, aku nggak ngerti, pokoknya kalian didiagnosanya hipertensi, kalian harus punya apa namanya, alat ini. Jadi kalian harus punya alat ini. Ini adalah alat untuk mengecek tekanan darah tinggi kalian. Jadi ini bisa dicek seminggu sekali, kalian bisa gunakan. Sebenarnya kalian kalau misalkan nggak mau punya alat ini, ya jalan satu-satunya sebulan sekali kalian harus cek ke dokter untuk mengetahui tekanan darah kalian. Cuman biasanya kalau misalkan kita pergi ke dokter, kita itu malas kalau misalkan kondisi badan kita itu dalam keadaan baik ya. Nah, jadi di sini aku menyarankan jika kalian didiagnosa hipertensi, kalian bisa beli alat ini. Ini bisa dibeli secara online, kalian terserah mau beli yang paling bagus atau yang harganya biasa-biasa aja, itu terserah kalian. Yang penting kalian punya alat ini untuk mengecek darah tinggi kalian itu dalam keadaan normal atau dalam keadaan tinggi. Nah, kayak gitu ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, jadi di sini kalian harus bisa memahami dulu hipertensi itu apa, harus menghindari apa, terus kenapa bisa terjadi hipertensi, dan harus bagaimana. Kalian itu harus belajar, kalian harus cari tahu ya. Jadi bisa kalian bisa cari tahu di buku, kalian bisa cari tahu di Google. Jadi di sini intinya kenapa sih kalau misalkan kita darah tinggi itu kita itu harus mengurangi garam ya, kita harus mengurangi garam. Terus kenapa sih kalau misalkan hipertensi kita disarankan untuk makan buah semangka, untuk makan apa namanya, kayak nanas, kayak tomat, kayak timun, terus kayak bawang putih. Nah, itu kenapa? Kalian cari tahu kenapa. Nah, kayak gitu ya. Jadi ketika kalian udah tahu, kalian itu bisa bisa tahu nih solusinya bagaimana ketika tensi kalian itu sedang tinggi. Nah, kayak gitu ya. Jadi di sini kemarin dulu kan aku pernah share ke kalian ya cara menurunkan tekanan darah tinggi secara alami, yaitu dengan teh ketumbar. Nah, di sini jujur aja aku manusia biasa, aku lagi banyak masalah, aku lagi banyak pikiran, terus tensi aku tuh naik, ditambah aku tidak mengontrol makanan yang masuk ke dalam tubuh aku. Jadi tensi aku itu sangat-sangat tinggi. Kemarin itu 170/100. Nah, itu tuh sampai-sampai dokter gigi yang mau membedah gigi aku itu dia tidak mau melakukannya karena tensi aku tuh sangat tinggi dan sangat beresiko. Nah, kayak gitu ya. Jadi caranya gimana? Nah, jujur aja, dulu aku pernah share ke kalian kalau misalkan kalian tidak mau lepas, sorry ya, kalau misalkan kalian tidak mau mengonsumsi obat hipertensi seumur hidup, yang harus kalian lakukan apa? Kalian cari tahu makanan yang bisa menormalkan tekanan darah tinggi kalian. Misal teh ketumbar atau teh daun salam atau teh daun pandan. Nah, kayak gitu-gitu ya. Itu yang pertama. Kalian harus cari tahu nih resep apa yang bisa menurunkan tekanan darah tinggi kalian. Yang kedua, kalian harus sering mengontrol minimal sebulan sekali tekanan darah tinggi kalian. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga,
Ini yang paling kita melakukannya itu susah. Jadi kita itu harus bisa mengontrol makanan yang mengandung garam yang masuk ke dalam tubuh kita itu, gimana caranya sedikit masuknya. Jadi kita harus makannya jangan terlalu asin, harus menghindari kayak kulit apa, ayam, terus kayak makanan-makanan yang bikin tensi itu cepet naik kayak Indomie, kayak apa sih namanya, kayak daging-dagingan itu tuh bikin tensi cepet naik ya, jujur aja ya, ini yang aku alamin. Nah cuman masalahnya kita itu pemakan segalanya, jadi kita tuh males banget untuk hidup sehat, itu males banget. Padahal buat orang hipertensi yang tidak mau makan obat seumur hidup, syaratnya ya dua, kalian harus sering mengontrol tekanan darah tinggi kalian, kalian harus pergi ke dokter kalau kalian nggak punya alat. Nah kalau misalkan kalian punya alat seperti ini, ya seperti ini lebih bagus ya. Jadi ini sangat disarankan sekali buat kalian yang punya hipertensi, sangat disarankan. Jadi ini bisa dicek ketika kalian udah 2 minggu sekali atau sebulan sekali kalian cek darah kalian itu bagaimana. Nah itu ya. Terus yang kedua, kalian harus bisa tahu nih resep apa aja nih yang bisa untuk menurunkan tekanan darah tinggi kalian ya. Terus makanan-makanan yang masuk dalam tubuh kalian itu juga harus dikontrol. Nah kayak gitu ya. Cuman di sini jujur aja aku bukan tipe orang yang sangat rajin ya, makanya di sini aku mau ngasih tahu cara menurunkan tekanan darah tinggi yang sangat membandel, 170/100 sekarang menjadi 119/70. Caranya gimana? Jujur aja, aku minum obat dosis 10 mg dibantu aku mengonsumsi makanan-makanan yang mengandung kalium dan magnesium. Misal ya, kemarin aku diet makan makanan yang tidak mengandung garam. Jadi aku itu mengonsumsi kentang, mengonsumsi nanas, timun, tomat, nah kayak gitu. Terus aku makan bawang putih mentah. Nah bayangin ya, kalau misalkan kalian tidak bisa makan bawang putih mentah, kalian harus bisa melakukan kayak aku, misal ngegoreng tempe tanpa garam. Terus kalian bikin sambal bawang putih sama cabe. Kalau misalkan pengen ada garam sedikit aja, bener-bener nyampe nggak ada rasanya, kalian ulek, terus tempenya diulek, terus kalian makan pakai nasi dengan porsi yang sedikit aja. Jadi kita diet sedikit aja gitu. Nah itu jadi si bawang putih itu masuk ke dalam tubuh kita. Jadi itu tuh bener-bener sangat mempengaruhi ya, tensi kita itu jadi turun. Nah jadi kalau misalkan kalian obat dokter kok nggak turun-turun, udah makan ini nggak turun-turun, nah kayak gitu ya. Jadi di sini kalian harus diet tidak makan garam. Jujur aku selama 4 hari tidak makan garam. Aku makannya kentang karena dia mengandung kalium dan magnesium. Terus aku ngemilnya buah semangka, terus tomat, nanas, terus sama kayak bawang putih. Nah aku makan itu. Kalau malam aku minumnya obat Almodipin yang dosis 10. Nah saat ini cuman waktu 3 hari aja tekanan darah tinggi aku tuh turun. Nah kayak gitu ya. Jadi intinya di sini buat kalian, jangan kekeh pengen tidak minum obat darah tinggi. Jika kalian punya obat darah tinggi, perlu kalian garis bawahi, obat darah tinggi itu tidak berbahaya untuk jangka panjang. Karena kenapa? Kalau misalkan kalian tidak mengonsumsi obat itu malah berbahaya. Ditakutkan jantung kalian itu bermasalah, ditakutkan kalian stroke, terus sampai terjadi kematian. Nah kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian berpikir minum obat darah tinggi seumur hidup itu berbahaya, itu sangat salah sekali, sangat salah sekali. Cuma di sini buat kalian yang belum punya anak terus program hamil, misal untuk laki-lakinya, aku menyarankan kalau misalkan kalian punya darah tinggi, kalian tidak usah minum obat darah tinggi itu, tapi kalian harus bisa menghindari makanan-makanan yang mengandung garam berlebih. Terus kalian bisa mengonsumsi kayak teh ketumbar, kayak teh daun salam, nah kayak gitu-gitu ya. Karena kenapa? Kalau misalkan kalian punya darah tinggi, kalian tidak mengontrol tekanan darah tinggi kalian, itu sangat berbahaya banget ya.
pusing iya, terus matanya kabur. Jujur aja kalau misalkan aku lagi darahnya itu sangat tinggi, mata aku tuh kabur. Aku tuh kayak nggak bisa konsentrasi. Pikiran aku tuh kayak perasaanku tuh kayak gelisah, kayak nggak jelas gitu. Pokoknya yang aku rasain tuh kayak gitu. Jadi nggak enak banget pokoknya ya. Makanya kemarin aku diet garam, terus aku makannya kentang, terus kemarin aku konsumsi kayak semangka, kayak tomat, kayak bawang putih. Di badan itu rasanya enak banget, enteng, badan itu rasanya tuh enteng banget, dan tensi aku tuh udah 119/70. Badan aku tuh rasanya enak banget, kemarin tuh rasanya nggak enak. Nah, di sini aku mau ngasih tahu ke kalian ya, kenapa kalau orang darah tinggi itu disarankan makan semangka. Kalian tahu nggak? Setiap kalian kita makan semangka, kita itu hawanya tuh pengen pipis terus, ya, pengen pipis terus. Dan kalian tahu nggak? Air pipis yang kalian keluarkan itu kan mengandung garam ya. Coba kalau kalian coba pengen dijilat atau gimana, itu rasanya pasti asin, ya kan? Nah, itu adalah cara tubuh mengeluarkan garam di dalam tubuh kita ya dengan kita makan buah semangka itu. Nah, jadi kalau misalkan kita makan buah semangka itu tuh kita tuh bawaannya tuh pengen pipis terus. Jadi di sini sangat disarankan banget buah semangka ini buat penderita hipertensi. Nah, kayak gitu ya. Terus kayak kenapa orang menyarankan makan bawang putih? Nah, di dalam bawang putih itu ada kandungan yang bisa melemaskan si darah di dalam tubuh kita ini. Jadi si darahnya itu jadi lentur, tidak kaku. Makanya disarankan di sini kalian bisa mengonsumsi kayak bawang putih. Nah, terus kayak misal kayak timun. Kenapa ya timun itu disarankan untuk penderita hipertensi? Ya karena dia mengandung kalium. Sama kayak apa namanya? Kentang, ubi. Nah, dimakannya sama kulit-kulitnya. Itu tuh bagus banget karena mengandung kalium. Jadi dia menyerap uh, si garam di dalam tubuh kita. Nah, makanya kalian cari tahu nih, hipertensi itu apa, kenapa harus makan semangka, kenapa harus makan timun. Jadi kalian cari tahu, kenapa nih rumusnya gimana nih kok bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Nah, nanti kalau misalkan kalian udah tahu, kalian itu jadi lebih kayak bersemangat lagi menjaga tubuh kalian, lebih semangat lagi mengonsumsi makanan-makanan sehat. Nah, kayak gitu ya. Nah, jadi di sini buat kalian yang males atau nggak bisa mengontrol diri kalian, atau kalian nggak bisa menjaga tubuh kalian bener-bener kayak yang bener-bener gitu ya, kalian ya harus makan obat hipertensi. Nah, kayak gitu. Jadi di sini intinya buat kalian yang rasa hipertensinya itu udah parah banget, aku menyarankan kalian mengonsumsi obat darah tinggi. Nah, kayak gitu ya. Kalian nggak usah takut, nggak usah yang pikiran, aduh nanti aku minum obat darah tinggi, ginjalku gimana. Aku udah nyari tahu, aku udah cari tahu. Jadi keterangan dokter yang selalu ditanya obat darah tinggi itu berbahaya tidak, jawabannya itu tidak berbahaya. Justru kalian ketika kalian tidak mengonsumsi obat itu malah berbahaya. Karena kenapa? Nanti jantung kalian bermasalah atau stroke. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, mohon maaf jika penyampaiannya itu tidak jelas atau ngomongnya agak belibet, mohon maaf. Mudah-mudahan di video ini ada manfaatnya untuk kalian, ada ilmunya untuk kalian. Jadi intinya untuk menurunkan tekanan darah tinggi 170/100, caranya aku minum obat di malam hari dosis 10 mg. Terus aku dibantu dengan makanan kayak kentang, tomat, timun, nanas, dan juga bawang putih. Dan aku juga diet garam, jadi aku tidak makan garam selama 4 hari. Nah, kayak gitu ya. Jadi di badan itu rasanya enak banget, enteng banget. Kepala kita juga enteng gitu ya. Jadi buat kalian yang punya darah tinggi, kalian tahu kan rasanya pandangan kabur, konsentrasi itu nggak bagus. Kita itu kayak linglung gitu, yang aku rasain gitu ya kalau lagi darah tingginya tinggi banget. Terus kayak kepalanya itu kayak yang berat gitu, dibilang sakit, badannya tuh sehat tapi kepalanya tuh kayak nggak bisa konsentrasi. Nah, intinya tuh kayak gitu ya. Jadi di sini intinya buat kalian yang nggak mau makan obat seumur hidup, yang harus kalian lakukan adalah kalian menerapkan hidup sehat, makanan garamnya itu dikurangin, itu yang pertama. Yang kedua, kalian harus cari tahu ramuan apa yang bisa untuk menurunkan tekanan darah tinggi secara alami, misal kayak teh ketumbar, kayak
daun salam, nah kayak gitu-gitu ya. Cuman buat orangnya yang selebor kayak aku nih, orangnya selebor ya, mood aku tuh berubah-berubah, aku kayak nggak bisa konsisten. Nah itu tuh aku ya, jadi apalagi kalau lagi ada masalah tekanan darah tinggi aku tuh tinggi banget, malah pengennya makanan-makanan yang nggak sehat pengen aku telan, nah kayak gitu ya. Jadi jalan satu-satunya aku harus mengonsumsi obat hipertensi. Nah sekali lagi buat kalian yang punya hipertensi, jangan takut minum obat hipertensi. Obat hipertensi itu aman, tidak berbahaya. Justru kalian kalau misalkan tidak mengonsumsi obat hipertensi, kalian itu malah bisa terjadi komplikasi, misal ada stroke atau jantung, nah kayak gitu-gitu. Sekali lagi buat kalian yang nggak mau makan obat seumur hidup, yang harus kalian lakukan adalah hidup sehat. Makanan yang nggak sehat itu jangan kalian telan. Terus kalian harus cari tahu ramuan herbal yang bisa menurunkan tekanan darah tinggi secara alami. Misal setiap hari kalian bisa minum teh ketumbar atau makan bawang putih, nah kayak gitu-gitu. Nah terima kasih banyak udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Terima kasih.